Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal mengenai kasus kembang susut tanah dan cara perbaikan tanahnya pada konstruksi gedung dan jalan. Di sini kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama ada Teresia, kemudian ada Priyansah, kemudian ada Sian Putra, ada Kurnia Sinda, ada Deka, ada Rafli Mingkala, ada Ibnul Abid, dan Raffi Yudan. Selanjutnya, ini merupakan topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ini ada asal-usul tanah ekspansif, kemudian ada ciri-ciri dan contoh kerusakan di atas tanah ekspansif. Yang ketiga, cara mengidentifikasi tanah ekspansif. Yang keempat, kasus pada konstruksi gedung. Yang kelima adalah kasus pada konstruksi jalan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya untuk topik yang pertama ada asal-usul tanah ekspansif. Tanah ekspansif sendiri ini merupakan salah satu jenis tanah bermasalah yang paling sering kita temuin di Indonesia. Tingginya kemampuan kembang susut yang mengalami perubahan kadar air merupakan sifat yang menonjol pada tanah ekspansif. Dalam kondisi basah, volume tanah ekspansif akan bertambah dan sebaliknya di saat kering, volume tanah ekspansif akan mengecil. Perubahan volume inilah yang sering menyebabkan kerusakan pada bangunan sipil yang berdiri di atas tanah ekspansif. Selanjutnya untuk topik yang kedua ada ciri-ciri dan contoh kerusakan di atas tanah ekspansif. Di sini kami memasukkan ada 6 ciri-ciri dan contoh kerusakannya. Yang pertama ada retakan dan patahan, yaitu tanah ekspansif cenderung mengalami retakan dan patahan saat mengalami pembengkalan akibat penyerapan air yang berlebihan. Yang kedua ada goncangan atau setelan bangunan. Yang ketiga di sini ada kemiringan dan aliran air. Yang keempat ada pengembangan dan penyusutan permukaan. Yang kelima ada perubahan kepadatan dan kekerasan, dan yang terakhir ada penurunan tanah. Penurunan tanah sendiri ini yaitu tanah ekspansif yang mengalami penyusutan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah secara keseluruhan. Untuk topik yang kedua ada ciri-ciri dan contoh kerusakan di atas tanah ekspansif. Ini merupakan contoh kerusakan di atas tanah ekspansif sendiri. Pada konstruksi seperti pada studi stabilitas tanah Bojonegoro dengan metode kolom pasir dan kapur di Universitas Bojonegoro, tanah ekspansif menyebabkan jalan bergelombang dan tanah ambles pada tanah lempung. Untuk contoh yang kedua, pada konstruksi seperti pada studi kasus identifikasi dan klasifikasi tanah yang ekspansif pada Jalan Nasional Ruas Caruban Ngawi, tanah ekspansif menyebabkan daya dukung tanah menurun dan kestabilan konstruksi badan jalan terganggu yang mengakibatkan potensi mengembang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada cara mengidentifikasi tanah ekspansif secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang pertama ini ada metode uji free wall test. Nah, metode ini itu melibatkan penyisipan volume dari tanah kering yang melewati saringan nomor 40 atau 425 mm ke dalam gelas ukur yang akan diisi dengan air. Nah, kemudian kita mengukur volumenya, pengembangan tanahnya ke tanah yang benar-benar menjadi mengendap. Kemudian perubahan volume dari kondisi kering ke kondisi basah tersebut dibandingkan dengan volume awal dan dinyatakan dalam persentase. Nah, persentase ini untuk menghitung tingkatan pengembangan bebas tanah. Yang kedua ada potensi perubahan volume atau PVC, yaitu metode yang melibatkan penempatan sampel tanah yang telah dicetak ulang ke dalam cincin oedometer. Kemudian sampelnya dibasahi dan dibiarkan membengkak terhadap cincin pembuktian di perangkat uji. Tekanan yang diberikan pada cincin itu memberikan indeks swell yang dihubungkan dengan rentang kualitatif dan kemungkinan perubahan volume menggunakan grafik. Next. Kemudian ada metode uji indeks ekspansi. Metode ini memerlukan pemadatan tanah dengan tingkat kejenuhan 50% dengan plus minus 2% di bawah kondisi standar.
Sampel tersebut dikenai tekanan vertikal sebesar 7 kPa dan dibanjiri dengan air suling. Kemudian ada metode SAMC atau Standard Afforestation Moisture Content, yaitu sarana untuk mengidentifikasi tanah ekspansif. Metode ini disarankan dengan menggunakan spesifikasi Cina untuk desain subgrade jalan raya. Tes SAMC ini memiliki keuntungan karena sederhana dan kadar air di mana tanah akan mencapai keseimbangan dalam kondisi tertentu. Kemudian ada metode coefficient of linear extensibility, yaitu metode yang menggunakan pengukuran tegangan linear sampel yang tidak terganggu dan mendapatkan tekanan dari 34 kPa hingga kering di oven hingga mencapai 1000 MPa. Kemudian menggunakan prinsip Archimedes, metode ini ditimbang di udara dan di air untuk menentukan berat dan volumenya. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven dan pengukuran berat volume lainnya dilakukan dengan cara yang sama. Dan metode yang terakhir ada metode berdasarkan plastisitas. Dengan metode ini dapat menggunakan batas Atterberg, yaitu indeks plastisitas dan indeks likuiditas. Salah satu atau kedua dari indeks tersebut digunakan dalam berbagai metode untuk tanah ekspansif. Secara umum, mineral yang memiliki tingkat ekspansi yang lebih tinggi juga memiliki tingkat plastisitas yang lebih tinggi juga. Baik, kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu ada kasus yang terjadi pada konstruksi bangunan, di mana di sini berdasarkan jurnal studi stabilitas tanah Bojonegoro dengan metode kolom pasir dan kapur di Universitas Bojonegoro. Dan jurnalnya bisa dilihat di slide. Next. Jadi pada jurnal pada slide sebelumnya, latar belakangnya yaitu adalah tanah merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan. Tanah yang memiliki kembang susut tinggi akan mengalami retak pada saat kering dan mengembang pada saat hujan karena menyerap banyak air. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan karena terjadi reaksi yang timbul dari tanah. Melihat kondisi yang terjadi, maka diperlukan metode stabilitas tanah untuk dapat menanggulangi masalah. Salah satu caranya itu menggunakan metode stabilisasi tanah menggunakan kolom pasir dan kapur. Kolom pasir yang dipilih ini menggunakan variasi persegi dan segi enam. Next. Dan metode pengumpulan data yang digunakan berdasarkan jurnal yang kami review itu ada dua. Yang pertama berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil eksperimen tanah ekspansif di lingkungan Universitas Bojonegoro, artinya secara langsung. Dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur, penunjang, dan juga dari standar sesuai dengan SNI yang berlaku. Next. Dan pada metode penelitian jurnal yang kami review, metode yang digunakan yaitu adalah metode eksperimen di laboratorium, yaitu dengan menggunakan teori literatur terdahulu. Data awal diperoleh dari pengujian soil properties untuk mengklasifikasikan tanah. Pengujian terdiri dari berat jenis, kadar air, Atterberg limit atau batas cair, batas plastis, dan batas susut. Pengujian compaction awal dilakukan untuk mengetahui WAP sebagai dasar pengujian berikutnya yang terdiri dari compaction atau proctor dan CBR terhadap tanah yang distabilisasi dengan kolom pasir dan kapur. Lalu untuk hasil penelitian pada kasus pada konstruksi bangunan terdapat yang pertama ada kadar air. Ini digunakan aturan SNI 1965-2008. Tanah yang digunakan untuk pengujian kadar air ini merupakan tanah kondisi terganggu. Dan hasil pengujian kadar air untuk tanah pendataan ini adalah 34,02% diambil dari 3 sampel pengujian yang diambil rata-rata. Lalu ada berat jenis yang menggunakan sampel tanah yang lolos saringan 40 ASTM dengan menggunakan kering oven sebanyak 2 sampel. Pengujiannya dengan total sampel tanah yang dibutuhkan 50 gram. Hasil pengujian berat jenis sebanyak 2 benda uji didapat nilai berat jenis tanah sebesar
Seperti itu. Next. Berdasarkan SNI 1966-2008, hasil pengujian Atterberg limit didapatkan beberapa nilai seperti LL 72,4%, PL 34%, dan PI 38,4%. Hasil pengujian ini dapat dilihat di tabel berikut. Lalu klasifikasi tanah yang digunakan sebagai bahan penelitian ini termasuk ke dalam kelompok A75 P lebih besar daripada 30 berdasarkan AASHTO. Hal ini didasarkan pada PL sebesar 34% dan nilai PI sebesar 38,4% diklasifikasikan sebagai lempung lanuan. Lalu ada dalam perhitungan nilai CBR ini digunakan nilai CBR tertinggi dari pengujian di laboratorium tanpa perendaman dan didapatkan hasil sebagai berikut. Tanah asli dengan nilai CBR 19,54%. Yang kedua, tanah dengan penambahan pasir dan kawat variasi kolom persegi nilai CBR sebesar 28,60% dan 32,09%. Dan rekapitulasinya dapat dilihat di tabel bawah. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. 1. Tanah yang digunakan pada penelitian ini mempunyai batas cair sebesar 72,4%, indeks plastisitas sebesar 34%, dan PI lebih kecil LL-30. Jadi menurut HSTO, tanahnya masuk tanah lempung golongan A-75-5 berdasarkan uji CBR yang dilakukan untuk tanah lempung yang diuji dengan kolom campuran pasir dan kapur variasi persegi menghasilkan nilai CBR sebesar 28,6%. Tanah dengan kolom campuran pasir dan kapur variasi segi 6 menghasilkan nilai CBR sebesar 32,9%. Nilai CBR mencapai kestabilan optimum pada komposisi tanah yang telah diuji dengan kolom campuran pasir dan kapur variasi segi 6 dengan jumlah kolom yang lebih banyak dapat meningkatkan nilai CBR hingga sebesar 32,09%. Next. Kelebihan jurnal. 1. Jurnal ini menyajikan data dan penelitian dengan lengkap yang membuat kita lebih paham dengan hasil penelitian pada jurnal ini. Kedua, jurnal ini memberikan studi kasus yang sangat sesuai dengan tentang stabilitas tanah Bojonegoro dengan metode kolom pasir dan kapur di Universitas Bojonegoro yang mungkin menjadi masalah umum di daerah tersebut. Next. Judul jurnal yang kami pakai, identifikasi dan klasifikasi tanah ekspansif pada Jalan Nasional Ruas Caruban sampai Ngawi. Next. Oke, latar belakang. Tanah ekspansif adalah tanah yang mempunyai sifat kembang susut tinggi akibat adanya perubahan kadar air. Proses kembang susut yang tinggi itulah yang menyebabkan daya dukung tanah menurun dan kestabilan konstruksi badan jalan terganggu. Untuk itu, mengetahui karakteristik dan identifikasi tanah dasar sebagai tanah ekspansif menjadi sesuatu tantangan sangat penting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel tanah tidak terganggu sebanyak 11 lokasi di sepanjang ruas Jalan Caruban Ngawi
Selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui karakteristik tanah. Hal terpenting dalam penentuan di laboratorium adalah batas cair, batas plastis, dan indeks plastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanah pada ruas jalan Caruban sampai Ngawi adalah termasuk tanah yang mempunyai kategori potensi mengembang sangat tinggi. Dengan demikian, maka pada lokasi tersebut tergolong tanah ekspansif. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pengumpulan data yang digunakan pada kasus untuk konstruksi jalan ada dua, yaitu yang pertama data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil eksperimen tanah ekspansif di lingkungan ruas jalan Caruban Ngawi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur penunjang dan juga standar sesuai dengan SNI yang berlaku seperti pada pedoman ASTM atau Casa Grande. Next. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji tanah yang dilakukan di laboratorium mekanika tanah. Dengan menggunakan teori literatur terdahulu, data awal diperoleh pengujian di laboratorium meliputi uji kadar air tanah, berat volume tanah, spesifik gravity, analisis ayakan, batas plastis, batas cair, indeks plastisitas, dan mineral tanah. Sampel tanah tidak terganggu yang digunakan untuk menguji kadar air tanah, berat volume tanah, spesifik gravity, analisis ayakan, batas plastis, batas cair, indeks plastisitas, sedangkan sampel tanah terganggu yang diambil langsung dengan sekop tanpa perlindungan bungkus sampel digunakan untuk melakukan uji mineral tanah. Hasil pengujian karakteristik tanah tersebut selanjutnya dilakukan klasifikasi jenis tanah berdasarkan metode Casa Grande. Metode ini membutuhkan data utama, yaitu batas cair dan indeks plastisitas. Perhitungan indeks plastisitas berdasarkan rumus IP sama dengan LL minus PL. Selanjutnya, nilai IP diplotkan ke gambar grafik klasifikasi Casa Grande untuk mengetahui klasifikasi jenis tanah. Next. Hasil penelitian yang didapatkan pada kasus konstruksi jalan, yaitu hasil survei dan investigasi telah diperoleh 11 sampel tanah dalam kondisi terganggu dan tidak terganggu. Cara kerja pengambilan sampel dan penampakan lokasi pengambilan sampel sebagaimana terdapat pada gambar di slide yang akan selanjutnya. Lalu ada hasil pengujian karakteristik tanah di laboratorium untuk 11 sampel tanah sebagaimana terdapat pada tabel pada slide berikutnya. Pada tabel tersebut terdapat hasil pengujian untuk kadar air tanah, berat volume tanah, spesifik gravity, analisis ayakan, batas plastis, batas cair, indeks plastisitas. Analisis ayakan yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan klasifikasi tanah adalah material yang lolos saringan nomor 200 atau yang lolos ukuran saringan 0,002 mm. Next. Ya, dapat dilihat pada slide ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar ketika melakukan penggalian tanah, yang kedua adalah gambar tabung sampel. Lalu untuk tabel hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua nomor sampel atau cawan masuk ke dalam kategori potensi pengembangan ekstra tinggi, yang mana termasuk ke dalam klasifikasi jenis tanah ekspansif. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan data batas cair atau LL dan indeks plastisitas atau PI, selanjutnya data tersebut diplotkan ke dalam grafik Casa Grande, di mana nilai batas cair atau LL dan indeks plastisitas atau PI diplotkan sebagai sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut. Kemudian dilihat masuk ke dalam area kategori jenis yang mana. Hasil identifikasi kategori jenis potensi mengembang sebagaimana yang dicantumkan pada kolom 10 pada tabel sebelumnya. Kemudian ditentukan klasifikasi jenis tanah apakah termasuk jenis tanah ekspansif atau bukan, dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan, di mana tanah ekspansif nilai batas cair lebih besar dari 35. Next. Berikut adalah grafik klasifikasi tanah metode Casa Grande yang kami dapatkan. Next.
Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama yaitu batas cair atau LL untuk semua sampel tanah mempunyai nilai di atas 35. Dengan demikian, maka tanah tersebut termasuk kategori potensi mengembang tinggi dan level di atasnya. Bahkan secara rata-rata, kondisi tanah termasuk kategori potensi mengembang sangat tinggi. Pada ruas jalan Caruban Ngawi, dapat dikatakan bahwa ruas jalan tersebut termasuk kategori jenis tanah ekspansif. Hal ini dapat dilihat dari potensi mengembang tanah tersebut yang rata-rata termasuk kategori yang sangat tinggi. Next. Berikut adalah kelebihan jurnal. Yang pertama yaitu jurnal ini menyajikan data dan penelitian dengan lengkap yang membuat kita lebih paham dengan hasil penelitian pada jurnal ini. Yang kedua, jurnal ini memberikan studi kasus yang sangat sesuai tentang studi kasus identifikasi dan klasifikasi tanah ekspansif pada Jalan Nasional Ruas Caruban Ngawi yang mungkin menjadi masalah umum di daerah tersebut. Next. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore.